Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Pamaran, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kamboa, Kabupaten Batu Utara. Hari ini saya mau menyelesaikan tugas akhir video stimulasi pada modul ketiga, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil pada sesi 4, yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Saksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta KPM sudah hadir. Hari ini kita belajar tentang terkait modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan ibu hamil pada sesi 4, yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Sebelum saya lanjut materi, saya jelaskan dulu apa itu stunting. Stunting itu adalah kondisi anak yang umur 2 tahun, perkembangan tubuhnya tidak sesuai dengan usia pada anak-anak yang lainnya. Artinya di mereka itu tidak berkembang seperti itu. Anak teman-teman yang 2 tahun sudah tinggi besar, dia masih kecil, itu dikatakan stunting. Lanjut lagi, kita apa sih itu pengertian stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin yang bertujuan merangsang sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi selama janin berada dalam kandungan ayah dan ibu dapat memberikan stimulasi. Ternyata stimulasi itu adalah bagaimana kita kegiatan-kegiatan yang memberikan rangsangan kepada janin yang bertujuan yang tadi, yaitu merangsang sistem indera. Kemudian kita lanjut lagi. Ternyata ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin. Ternyata di pada janin itu juga untuk mencegah stunting, yaitu penanganan mencegah stunting itu ternyata stimulasi itu juga ada 3, yaitu 1, ternyata stimulasi sentuhan. Jadi ibu-ibu ada namanya juga stimulasi sentuhan pada saat janin berusia 3 bulan. Ternyata pada usia 3 bulan orang tua juga dapat mulai memberikan stimulasi melalui sentuhan tangan. Ternyata umur 3 bulan di dalam kandungan janin itu ibu-ibu ini sudah bisa memberikan stimulasi, yaitu memberikan sentuhan pada janin dengan contoh menyentuh perut ibunya sendiri. Kemudian yang kedua, stimulasi suara. Ternyata diperlukan juga stimulasi suara pada usia 14 minggu ke atas. Kemampuan pendengaran, kepekaan, perasaan janin mulai berkembang, stimulasi cahaya, kemudian kemampuan pendengar. Ternyata di usia 14 minggu ke atas itu ternyata janin juga sudah mulai bisa berkembang, sudah bisa mendengar dan sudah bisa mendengar. Yang ketiga yaitu stimulasi cahaya. Jadi janin pada usia 14 minggu juga ke atas atau sejak triwulan kedua sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Jadi nanti kalau misalnya dengan kondisi pencegahan stunting, bahwa ketiga stimulasi ini ibu-ibu juga harus praktek ketika ada di rumah, nanti dipraktekkan. Harus diingat memang bahwa stimulasi sentuhan itu perlu, kemudian stimulasi suara, stimulasi cahaya. Jadi begini, ternyata untuk penanganan dan pencegahan stunting itu ternyata dilakukan juga dari dini.
dari mulai janin itu sudah mulai kita melakukan stimulasi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih penting terkait stimulasi itu, maka ibu-ibu juga harus sering mampu memeriksakan kesehatannya di bidang puskesmas setempat. Jadi nanti di sana pihak kesehatan juga akan memberikan sedikit informasi atau ilmu terkait bagaimana stimulasi dan bagaimana juga itu pengenalan dan pencegahan stunting. Kemudian kita belajar lagi pada prinsip stimulasi janin. Ya, stimulasi dilakukan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan tenang dan bahagia. Kedua, gunakan kata-kata baik dan penuh optimisme, karena semua yang diucapkan akan terekam oleh janin tersebut. Yang ketiga, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya untuk menstimulasi cahaya sinar matahari pagi, atau sebaiknya gunakan senter, bukan menggunakan HP. Ya, saya jelaskan dulu bahwa stimulasi ini, prinsip stimulasi janin ini, yang pertama ini, ternyata kita juga diberikan stimulasi melalui dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti pada saat ada janin atau hamil, maka itu harus dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk menunjukkan tenaga, untuk menunjukkan perasaan tenang dan bahagia. Yang kedua, harus juga menggunakan kata-kata baik, penuh optimisme, karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin. Ternyata apa yang kita sampaikan di lingkungan keluarga kita itu juga ternyata janin juga merespon. Ternyata Rasmin juga mulai merekam apa yang disampaikan orang tua. Nah, yang ketiga itu gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya stimulasi cahaya. Jadi sering-seringlah kalau misalnya ibu hamil ini sering-sering ke panas matahari atau pagi hari untuk stimulasi, dan jangan menggunakan gunakan HP untuk menyentir, itu selalu digunakan. Ya. Setelah itu, syarat apa yang menjadi penjelasan tadi itu perlu memang harus dipikirkan dan diharuskan dilakukan praktek di KPM, di rumah KPM masing-masing. Jadi segera memang pencegahan stunting yang harus kita lakukan memang ini pelajaran modul 3 pada sisi 4 ini memang kita ditekankan bahwa kita harus sering-sering melakukan stimulasi ketika di dalam keluarga KPM ibu-ibu, mungkin ada yang ibu-ibunya mungkin ada hamil atau anaknya yang sudah hamil, yang sudah baru menikah, bahwa berikan juga penjelasan bahwa stimulasi itu kegiatan yang memberikan rangsangan kepada janin kandungan yang baik berupa suara dan cahaya maupun kesentuhan. Jadi stunting ini memang kita ditekankan kepada pemerintah, Kementerian Sosial, bahwa stunting ini memang perlu kita cegah, karena stunting ini anak-anak yang usianya sekitar mungkin 1 tahun 2 tahun sudah tumbuh besar. Karena dia kena stunting, maka pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia-usia anak yang lain. Dia tetap masih kecil, bahkan kekurangan gizi. Makanya harus didukung dengan makan makanan pola yang sehat, yang bergizi. Jadi untuk di kasus ini yang ada di Buton Utara ini, untuk stunting, setelah kita diskusi dengan teman-teman yang ada di kabupaten, memang stunting untuk Buton Utara tidak ada. Tetapi informasi ilmu yang harus kita berikan memang harus dijalankan begitu. Selama masa kehamilan, janin mengalami proses perkembangan otak yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan semakin
semakin dini dan semakin rutin janin atau anak diberikan stimulasi, maka perkembangan jaringan otak akan optimal sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Ternyata di masa kehamilan janin juga mengalami proses perkembangan otak. Jadi dia mengalami juga proses perkembangan otak yang akan mendukung pertumbuhan. Dia ternyata mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Semakin dini dan semakin rutin janin atau anak diberikan stimulasi, maka perkembangan jaringan otaknya, jadi perkembangan jaringan otaknya ini akan optimal sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Ya, tidak lupa juga saya akan sampaikan bahwa selalu juga memeriksa kesehatannya di puskesmas, karena setelah kita memberikan informasi bahwa puskesmas juga adalah salah satu wadah atau tempat kesehatan untuk memberikan konsultasi kepada ibu bidan yang memang mempunyai ilmu terkait kehamilan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan ke ibu-ibu. Kalau misalnya nanti apa yang saya berikan materi ini untuk terus melakukan praktek yang ada di lapangan. Tidak ada gunanya juga kalau kita berbicara banyak di Jogja tentang kegiatan itu, kalau misalnya tidak dilakukan di rumah maka sia-sia lah. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, maka saya jelaskan juga ulang lagi, saya bacakan ulang terkait hal-hal yang penting memang harus diperlukan, yang perlu diingat juga para ibu-ibu. Yang pertama itu pada usia 14 minggu ke atas, kemampuan pendengaran itu ternyata perasaan janin mulai berkembang dan memberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan atau pendengaran musik. Yang kedua, ternyata mulai dari janin berusia 3 bulan, ingat orang tua dapat memberikan stimulasi melalui sentuhan. Yang saya jelaskan tadi, melalui sentuhan tangan, gerak-gerakan, dia akan menendang, melakukan rangsangan yang sentuhan dari jemput dari orang tuanya. Yang terakhir itu perlu diingat juga ibu peserta PK bahwa janin pada usia 14 minggu ke atas atau sejak triwulan kedua sudah melakukan membedakan situasi terang dan gelap. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya justru terhahap-hahap selagi. Ulang-ulang terus ini video. Bukan apa? Nggak sampai gitu loh. Yang sampai direkam loh. Ya mati. Kenapa kamu udah nyala? 14 menit.